Okay, let's move to the next subunit 2.4 about factorizing atau memfaktorkan. Jadi, memfaktorkan itu ada hubungannya dengan 2.3 tadi, expand the bracket. Contohnya di sini. Di definisi, to expand a term with the brackets, you multiply each term inside the bracket by the term outside the bracket. Jadi, untuk memperluas suatu tanda kurung, kalian harus mengkalikan yang ada di luar tanda kurung dengan yang ada di dalam tanda kurung. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. 4x plus 12. Nah, hasil ini itu yang akan kita bahas di 2.4, yaitu memfaktorkan. Jadi hasil ini kita ubah menjadi bentuk seperti di 2.3. Nih, dengan cara apa? Dengan cara mencari highest common factor, atau kalau bahasa Indonesianya FPB. When you factorize an expression, you take the highest common factor and put it outside the bracket. Jadi, kita cari dulu faktor terbesarnya, lalu kita taruh di depan sendiri atau di luar tanda kurung. Example di mana ya? Ini exercise 2.4 yang pertama. Copy and complete this factorization. All the numbers you need are in the cloud. Jadi angka yang dibutuhkan itu semua ada di awan-awan ini, ya. Example 3x plus 15. Nah, di sini ya, kita tulis dulu di sini. 3x plus 15. Oke, kita bedah satu persatu dari masing-masing suku tersebut. Suku pertama adalah 3. Ini 3x ini, dan angkanya kan 3. Suku kedua adalah 15. Nah, kita cari faktor dari kedua angka tersebut. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Karena 3 itu habis dibagi 1 dan habis dibagi 3. Jadi kalau ada yang belum tahu arti mencari faktor, yaitu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Lalu untuk 15 itu berarti faktornya adalah 1, 3, 5, dan juga 15. Gitu ya. Nah, ini udah ketemu nih kedua faktornya. Dari 3 dan 15. Sekarang kita cari highest common factor. Jadi, faktor yang sama tetapi yang paling tinggi. Nah, faktor yang sama kan ada 1 sama 3. Tetapi kita ambil yang paling tinggi, yaitu 3. Nah, maka dari itu 3-nya ini kita tuliskan di paling depan. 3. Setelah itu kita buka kurung, 3 dikali. Oke, kita lihat soalnya. 3x plus 15. 3 dikali berapa biar hasilnya 3x? Berarti kan tinggal dikali sama x. Lalu 3 dikali berapa biar hasilnya plus 15? Berarti 3 dikali plus 5. Nah, inilah bentuk faktorisasi yang diinginkan, yaitu 3 dikali x plus 5. Jadi ada hubungannya antara 2.3 dan 2.4. Gitu ya. Oke, I hope you get it. Kita beranjak ke contoh soal berikutnya. Misalkan, mana ya yang agak susah. Nah ini, 12 dikurangi 27x. Nih, ada dua suku lagi, yaitu 12 dikurangi 27x. Angka pertama yang harus kita cari faktornya adalah 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau bingung bagaimana cara mencari faktor ini, kamu bagi aja. Misalkan 12 dibagi 1 bisa, 12 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 3 bisa, 4 bisa, 12 dibagi 5 kan dia memiliki sisa. Nah, berarti dia tidak dibagi habis. Berarti nggak bisa dibagi 5. Dibagi 6 bisa, dan seterusnya. Kalau 27 itu faktornya adalah 1, 3, lalu berapa lagi? 1, 3, 9. Terus berapa ya?
27. Ya, cukup ini. Oke, kita lihat dari kedua faktor ini, 12 dan 27, itu memiliki faktor yang sama, yaitu 1 dan 3. Tetapi kita ambil yang faktor terbesarnya, yaitu 3. Dari itu, faktor terbesarnya kita tulis di depan, 3. Setelah itu kita buka kurung, 3 dikali berapa biar hasilnya 12. 3 dikali 4. Lalu 3 dikali berapa biar hasilnya minus 27x. Berarti dikali minus 9x. Ini dia bentuk faktornya. Gitu ya. Kemarin kan sudah dijelaskan sebenarnya. Tinggal kalian perbanyak latihan soal aja sih. Oke. Itu tadi masih faktor yang sama. Itu tadi masih angkanya saja, faktor dari angkanya. Bagaimana kalau misal kasusnya ada variabel yang sama? Jadi bukan hanya angkanya, bukan hanya mencari faktor terbesarnya dari angka tersebut, tapi ketika ada variabel yang sama. Contohnya yang nomor 9 yang C. 3B ditambah 9B kuadrat. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu faktornya dari 3 itu adalah 1 dan 3. Faktornya dari 9 itu adalah 1, 3, 9. Oke, maka faktor yang sama dan terbesar adalah 3. Nah, setelah itu kita lihat variabelnya. Di kedua suku pertama 3B, suku kedua plus 9B kuadrat, itu ada variabel yang sama, yaitu B. Ya kan? Karena di kedua suku ada variabel yang sama, maka kita bisa tuliskan variabel itu di depan juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka kurung. 3B dikali berapa biar jadi 3B? Dikali 1. Karena 3B dikali 1, berapapun yang dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Lalu 3B dikali berapa yang hasilnya plus 9B kuadrat. 3 biar jadi 9 itu dikali 3. B itu biar jadi B kuadrat dikali juga dengan B. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Semoga paham. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komen mungkin. Contoh lagi deh, satu lagi sebelum kita ke 2.5 ya. Kita coba yang 3 variabel. 3 suku. Tadi kan 2 suku. Contohnya 5x kuadrat ditambah 2x. Kita ambil contoh yang nomor 10 yang D. 2x plus xy. Oke, kita lihat angkanya dulu, koefisiennya dulu. Apakah ada angka yang sama yang bisa kita cari faktornya? Di sini ada 5, ada 2. Di suku ketiga itu xy berarti koefisiennya adalah 1. Nah, ini kan tidak ada angka yang sama. Berarti kita lihat variabelnya. Apakah ada variabel yang sama di ketiga suku ini? Yang pertama adalah x kuadrat, yang kedua x, yang ketiga xy. Berarti di ketiga ini ada variabel x. Jadi kita bisa tuliskan x di depan dikali dengan x dikali berapa biar hasilnya 5x kuadrat. Berarti dikali 5x. X dikali berapa biar jadi 2x dikali 2. Dan x kali berapa biar jadi xy dikali dengan y. Tuh. Ini udah kita singgung di 2.3 tadi. Berarti bisa. Ya. Aduh, udah mau 10 menit. Jadi ini bentuk faktorisasinya kalau 3 suku. Ini seperti ini. Oke, mungkin cukup itu untuk 2.4. Kita lanjut di 2.5.